Hai YouTubers, ada banyak sekali cara yang digunakan orang-orang untuk menghasilkan uang. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan membuka bisnis sendiri untuk menghasilkan banyak uang. Tetapi kita tahu bahwa di dunia ini sangat sulit untuk bersaing dengan orang lain dengan begitu banyak bisnis lain dan banyak darinya gagal sebelum memulai. Namun juga tak sedikit ide-ide cemerlang muncul dan menjadikannya sebagai bisnis yang sukses. Salah satu ide hebat yaitu mengambil sesuatu yang dibuang seseorang dan disulap menjadi uang tunai. Ya, mendaur ulang untuk dijadikan sebagai uang. Banyak sekali ide-ide menarik muncul tanpa kita sadari bahwa mereka memanfaatkan peluang begitu cerdas. Dan berikut daftar bisnis daur ulang paling gila di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Andrew Mupuya. Ini adalah kisah dari seorang anak berusia 16 tahun dari Uganda yang memutuskan untuk memulai sebuah perusahaan produksi kantong kertas yang kedengarannya masih jarang ada. Andrew Mupuya mendapatkan ide tersebut ketika pemerintah setempat membuat larangan penggunaan kantong plastik pada tahun 2008 dikarenakan terjadinya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan. Saat itu Andrew masih sekolah di sekolah menengah dan pada saat itu orang tuanya kehilangan pekerjaan. Tentu itu kabar yang tidak baik bagi keluarga Andrew. Andrew pun bingung untuk memulai karena ia sama sekali tidak punya uang dan tidak tahu apa yang ia butuhkan. Sampai akhirnya dia memperoleh uang sebesar $14 Amerika atau sekitar Rp195.000. Dia mendapatkannya dari menjual botol plastik dengan hasil $11 Amerika dan $3 sisanya dia pinjam dari gurunya. Ia pun memulai bisnis kantong kertasnya dengan mengunjungi toko-toko lokal dan bisnis lain di sekitarnya yang membutuhkan kantong kertas sejak larangan penggunaan kantong plastik. Ternyata tanpa diduga peminatnya sangat banyak dan sampai hari ini itu telah menjadi bisnis yang sangat besar. Bisnisnya pun berkembang pesat dan perusahaannya telah mempekerjakan lebih dari 20 orang dan memproduksi lebih dari 20.000 kantong kertas setiap minggu. Dan semua kantong itu dibuat dengan tangan karena Andrew belum membeli mesin. Namun ia memiliki daftar panjang klien dari restoran, supermarket, pusat kesehatan bahkan Samsung membeli kantong kertas darinya. Dan telah memproduksi sekitar 1.000 kantong kertas untuk toko elektronik tersebut. Pada tahun 2012, Andrew mendapatkan hadiah sekitar $30.000 Amerika atau setara dengan Rp419 juta sebagai pengusaha muda di Afrika. Sekarang ini diyakini bahwa perusahaan ini telah mempunyai mesin. Ini tampak luar biasa karena perusahaannya bisa sebesar itu berkat $14 yang dimiliki dan tekadnya yang kuat. Tato Kigatolhanye dan Rea Njuen. Dua wirausahawan muda yakni Tato dan Rea yang juga berasal dari Afrika Selatan ini melakukan apa yang tidak dipikirkan oleh orang lain pada saat itu pada awal tahun 2000-an. Mereka menciptakan sebuah tas sekolah untuk membantu ratusan anak di sekolah komunitas mereka. Namun ini bukanlah hanya tas saja, namun lebih dari itu, ide mereka dalam membuat tas ini memiliki sesuatu yang unik. Perusahaan tempatnya membuat tas mengumpulkan sampah plastik dan kemudian mendaur ulangnya membentuk tas sekolah untuk siswa yang kurang mampu. Tetapi yang keren adalah tas ini memiliki panel surya yang terpasang di tas yang digunakan untuk mengisi daya di siang hari saat anak-anak berjalan pulang dari sekolah. Kemudian di malam hari, tas ini dapat memancarkan cahaya yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah di rumah dan bisa digunakan belajar tanpa lilin lagi. Di masa ini, kemungkinan tas ini digunakan untuk mengisi daya handphone atau perangkat elektronik lainnya. Idenya mungkin sederhana, tetapi sangat efektif dan telah mendapat perhatian banyak orang. Tato dan Rea telah tampil di beberapa acara TV internasional dan pada tahun 2004, mereka berhasil menjadi runner-up di penghargaan Ansisha karena telah berhasil menciptakan ide inovatif untuk menyelesaikan masalah di komunitas mereka. Bethlehem Tilahun Alemu. Bethlehem hidup di sebuah desa miskin bernama Senaborg di pinggiran Addis Ababa, Ethiopia. Namun sekarang dia adalah pendiri dan pemilik perusahaan yang merancang dan menciptakan sepatu Afrika yang sangat populer dan paling berkembang cepat di dunia. Sepatu yang mereka buat merupakan sepatu unik karena 100% dibuat dengan tangan menggunakan bahan daur ulang seperti pakaian bekas, mobil bekas, dan kain tenun organik. Perusahaan ini telah memilih pengrajin lokal yang sangat berpengalaman yang mengubah produk daur ulang menjadi sepatu kelas dunia. Yang menakjubkan adalah sepatu tersebut kini dijual lebih dari 50 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Swiss. Perusahaan ini sangat populer dan beberapa tahun lalu terpilih menjadi perusahaan alas kaki pertama di dunia yang disertifikasi oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Bethlehem memulai bisnisnya pada tahun 2004 dengan modal kurang lebih $10.000 Amerika
atau sekitar 139 juta rupiah yang dia peroleh dari keluarga dan teman-temannya. Dan sekarang perusahaan ini telah memiliki lebih dari 100 karyawan dan 200 pemasok bahan baku. Dengan mendirikan perusahaan yang menghasilkan merek global ini, Bethlehem telah menjadi sangat sukses dan menciptakan lapangan pekerjaan serta meningkatkan komunitas lokalnya. Dia juga telah memiliki beberapa outlet cabang di beberapa negara yang ada di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Bethlehem telah memenangkan beberapa penghargaan wirausaha, termasuk menerima penghargaan sebagai pemimpin global muda tahun 2011 dan di tahun yang sama juga menerima penghargaan Afrika kategori wirausaha. Bayangkan saja, Bethlehem yang awalnya tumbuh miskin dan kemudian mendapatkan ide luar biasa dengan mengambil sampah dan mendaur ulangnya menjadi sepatu kelas dunia yang tentu stylish, keren, dan sangat populer. Lorna Ruto sebenarnya memiliki pekerjaan yang bagus, yaitu bekerja di sebuah bank. Tetapi ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya pada tahun 2009 dan memulai bisnis dan perusahaannya sendiri, yaitu perusahaan EcoPost. EcoPost kini menjadi salah satu bisnis daur ulang plastik terbesar di Kenya. Perusahaannya mengumpulkan sampah plastik dari tempat pembuangan dan tempat sampah di seluruh Nairobi. Kemudian perusahaan ini melakukan hal keren, yaitu dari plastik yang didaur ulang, diubahnya menjadi tiang pagar dan dapat digunakan untuk pagar rumah, ladang, atau kebun. Ini sekarang telah menjadi populer daripada kayu. Sejauh ini perusahaannya telah menghasilkan lebih dari 10.000 tiang pagar dan menciptakan lapangan pekerjaan dengan 500 pekerja. Perusahaannya juga menghasilkan lebih dari 150.000 dolar Amerika per tahun atau sekitar 2 miliar rupiah. Namun sisi positif lain yang didapatkan dari perusahaan ini adalah ide daur ulang plastiknya telah menyelamatkan 250 hektar hutan yang harusnya ditebang untuk menghasilkan kayu membangun tiang-tiang pagar yang dia ganti dengan mendaur ulang sebuah plastik. Dia melakukannya dengan sangat baik sehingga baru-baru ini ia harus meningkatkan kualitas pabriknya dengan mengganti peralatan ke yang lebih baik dan membuatnya menjadi lebih besar. Bisnisnya pun mendapatkan banyak perhatian dan dia telah memenangkan beberapa penghargaan wirausaha yang bergengsi. Biliquis Adebiyi Abiola. Lagos adalah kota yang ada di Nigeria dengan penduduk lebih dari 16 juta orang yang menghasilkan 10.000 ton limbah setiap hari. Banyak dari limbah tersebut tidak dikumpulkan dan mengarah ke saluran air dan membuatnya tersumbat. Tumpukan sampah yang terdapat berjejer di jalanan menjadi pemandangan yang tidak elok dipandang. Biliquis adalah CEO dari salah satu pendiri perusahaan yang bernama Recyclers yang membantu masyarakat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dia mengembangkan ide bisnis ini sebagai pelajar MBA dan pernah menjadi teknisi perangkat lunak perusahaan di IBM selama 5 tahun. Namun dia memilih untuk berhenti dan fokus pada bisnis limbah. Perusahaannya didirikan pada tahun 2012 menggunakan sepeda kargo murah bernama WeCycles untuk menyediakan daur ulang yang nyaman untuk rumah tangga di Lagos. Dan mereka memiliki program berbasis SMS untuk memperluas informasi. Prinsip perusahaan ini adalah seseorang memberikan sampahnya kepada seorang pria dengan sepeda kargo dan seseorang tersebut akan mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Pabrik daur ulang Nigeria haus akan bahan limbah daur ulang karena permintaan lokal dan asing sangat banyak dan memang sangat berpotensi besar untuk dikembangkan. Malcolm, jika kamu berpikir bahwa sulit untuk memulai bisnismu sendiri dan membuat sesuatu dari produk daur ulang, maka kamu perlu mendengar kisah pria dari Afrika ini yang memanfaatkan ban bekas dan mengubahnya menjadi sandal. Bisa dikatakan bahwa Malcolm adalah pria Afrika yang lahir dari keluarga miskin tanpa pendidikan. Keluarganya menjadi miskin karena ayahnya sering berjudi dan menjadi pecandu alkohol. Suatu hari Malcolm memutuskan untuk memulai bisnisnya sendiri dengan sedikit uang yang dia miliki untuk membeli banyak ban bekas. Tentu saja orang-orang di desanya menertawakannya karena menganggapnya aneh untuk membeli ban bekas sedangkan ia tidak memiliki sebuah mobil. Tetapi lelucon itu kembali ke mereka karena Malcolm bekerja siang dan malam yang menciptakan sepasang sandal yang sebenarnya keren. Sekarang dia menjual sandalnya seharga $2 Amerika atau sekitar Rp27.000 sampai $5 Amerika atau sekitar Rp69.000. Harga ini tentu menjadi harga yang baik untuk masyarakat di Afrika. Sandal ini juga ramah lingkungan dan membuat ban bekas menjadi berguna, tidak lagi membusuk di tempat sampah. Sekarang Malcolm harus mengembangkan bisnisnya dan membuka pabrik sepatu, lalu membuka lapangan pekerjaan. Orang-orang di desanya pun mulai berpikir berbeda tentang dia, dan beruntungnya beberapa gadis di desanya ingin menikah dengannya.